Ngaku triliuner di usia muda, tapi kerjanya cuma jualan kata. Di sosmed gayanya selangit bos, pamer mobil pamer jam biar pada lolos. Jangan sekolah mending ikut gue, padahal ilmunya nyomot dari Google, yeah. Otak kosong dompet tebal hasil donasi dari memberi yang kamu pergoli basi-basi. Bayar 17 juta cuma bapak mimpi. Kata nekat eksklusif ternyata copy paste wifi. Akademi kaya atau akademi halu, lu yang jadi sultan man berjadi panin padba. Kopi 80.000 lu hina-hina tapi duit member lu telan semua. Masuk grup kirain bakal dimentoring, ternyata isinya cuma suruh holding. Pas harga anjlok dia cuci tangan, lu salah mindset itu alasan andalan. Jualan ludah berkedok edukasi, narasi dupa terbuat manipulasi. Vlog suaranya berisik, isinya kosong cuma trik licik. Mereka cari jalan pintas, lu kasih jalan buntu. Mereka butuh harapan, lu kasih tagihan baru. Oke bro, kalian jangan menolak lupa ya. Skandal penipuan masih dianggap penipuan. Analisis skandal penipuan Timothy Ronald, kalian pikir investasi itu soal strategi atau lama, soal siapa yang jago pamer harta di media sosial? Hari ini kita bongkar bagaimana narasi financial freedom berubah jadi mimpi buruk miliaran rupiah. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi. Ini bukan sekedar rumor, ini adalah fakta yang nyata. Ini isu di media sosial yang sangat heboh saat ini. Jadi kalian jangan lupa, modus klasik, modus operandinya tapi mematikan. Pakai kedok akademi, bayar membership dari 9 juta sampai puluhan juta. Lama dapat sinyal, tapi apa yang terjadi pas koin manta turun? Pas koin manta turun 90%, para member dilarang cut loss. Pertanyaan sederhana, lu ngajarin orang investasi atau lo lagi nyari likuiditas buat kepentingan pribadi, guys? Februari 2026 ini penyelidik aktif kasus ini bukan lagi sekedar rumor di media sosial, sudah masuk ke tahap penyelidikan resmi di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Kerugian total yang dilaporkan dari beberapa individu mencapai miliaran rupiah per individu. Pelapor yang berinisial Y rugi 3 miliar dan yang wanita itu ya 1 miliar. Hukum para korban mencapai, dan dari kuasa hukum para korban mencapai ratusan orang. Jadi kita lihat guys, kalian jangan analisa modus operandinya. Berdasarkan laporan para korban, terdapat pola yang mirip dengan ciri penipuan investasi bodong. Yang pertama, teknik flexing, pamer kekayaan menggunakan gaya hidup mewah di media sosial untuk membangun otoritas dan kepercayaan. Tujuannya agar orang percaya bahwa metode investasinya berhasil. Yang kedua, janji profit yang tidak realistis dan tidak masuk akal, menjanjikan keuntungan tinggi 300% sampai dengan 500%. Padahal pasar kripto bersifat sangat volatil, naik turun secara drastis, dan tidak pernah bisa menjamin
keuntungan yang pasti. Dari pernyataan para korban, edukasi prabayar sebagai pintu masuk, menggunakan kelas akademi kriptonya dan komunitasnya eksekutif dengan biaya pendaftaran yang sangat mahal. Seperti yang aku bilang tadi, dari 9 juta hingga ke 39 juta untuk memberikan sinyal investasi. Berdasarkan cerita para korban, larangan menjual no cut loss, no loss, no cut loss. Salah satu poin krusial dalam laporan adalah adanya instruksi kepada anggota untuk tidak menjual aset meskipun harganya anjlok. Salah satunya pada koin Manta turun harganya 90%. Ini dilakukan untuk menjaga harga tetap stabil bagi mereka. Jadi siapa yang tahu, guys? Kan itu ada ownernya para koin. Apakah sudah ada perjanjian di belakang dengan para owner koin tersebut? Kita kan tidak tahu. Kita masuk ke konsekuensi hukum atau indikasi pelanggaran hukumnya. Secara yurisdiksi, kasus ini berpotensi menjerat terlapor dengan beberapa pasal. Pasal 378 KUHP terkait penipuan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Pasal yang kedua, Pasal 28 ayat 1 UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan yang ketiga, tindak pidana pencucian uang atau TPPU jika dana korban digunakan untuk membeli aset mewah atas nama pribadi atau orang lain guna menyamarkan asal-usul uang tersebut. Jadi itu berdasarkan berita yang seliweran di media sosial dan laporan di Polda Metro Jaya dan di kepolisian ya guys. Buat kalian yang masih tergiur sama gaya hidup mewah, influencer, saham atau kripto, what this is I secret. Kita kawal terus kasus ini sampai ada titik terang di pengadilan. Menurut kalian ini murni resiko trading atau emang skema yang sudah dirancang dari awal? Komen guys di kolom komentar.